berkat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan pertolongan-Mu. Engkau sudah memberikan kepada kami kesempatan baru lagi. Kami dapat datang di hadirat-Mu dengan ungkapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, semalam Engkau sudah menyertai kami. Dan pada pagi hari ini kami Engkau membolehkan melaksanakan ibadah tutup tahun pelajaran tahun 2021 tahun 2022. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Walaupun kalian masih berada di rumah, bukan berarti kalian tidak punya sahabat, tidak punya teman, tidak punya teman bermain. Kita punya satu orang sahabat yang selalu menemani kita, baik siang, baik malam, baik pagi, ataupun keadaan apapun. Satu sobat kita selalu menemani kita. Siapa dia? Betul, Tuhan Yesus. Kita katakan ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobat yang setia.
mengenai temanya adalah rajin pangkal pandai. Kita hari ini akan belajar dari seekor semut. Bagaimana semut tidak pernah menunda-nunda waktu. Dia selalu rajin bekerja. Yang kedua, semut tidak pernah menyerah. Dia pantang menyerah. Ya, dia terus bekerja. Dan yang ketiga, si semut sangat yakin bahwa masa-masa yang sulit pasti dapat teratasi. Ya, baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, pasang telinga, buka hati, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Dengan kesungguhan hati kita katakan firman Tuhan ku dengar. Shalom anak-anak dan semua guru SD Kristen IPK Balikpapan. Hari ini ucapan syukur yang luar biasa karena setiap kita sudah menyelesaikan tugas tanggung jawab selama 1 semester dan bahkan selama 1 tahun di tahun ajaran 2020-2021. Maka bersama Lose Desi pada hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah memberikan kita kekuatan tiap-tiap hari yang memungkinkan anak-anak, guru-guru semuanya bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab dengan baik. Oleh sebab itu, Lose Desi mengajak semua anak-anak, bahkan Bapak Ibu guru yang menyaksikan, yang ikut di dalam persekutuan pada hari ini, semuanya dengan tertib, dengan sukacita, dengan segala keberadaan kita siap untuk menerima firman Tuhan. Yuk, mari semua kita satu di dalam doa. Berikan sikap berdoa yang sungguh-sungguh. Dengan melipat tangan, tundukkan kepala, dan kita tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, Engkau sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Apalah kami ini ya Tuhan, tanpa kekuatan-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Tuhan sudah menolong sehingga dalam 1 tahun dan terlebih 1 semester genap ini Tuhan sudah menolong kami, baik semua anak-anak dan juga Bapak Ibu guru. Saatnya lah Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan, sehingga firman Tuhan pada hari ini akan terus meneguhkan ucapan syukur kami, dan bahkan firman Tuhan akan terus memimpin kehidupan kami dan siap lagi untuk memasuki tahun ajaran yang baru. Ya Tuhan, kami ingin menutup tahun ajaran yang ada ini dengan rasa syukur kepada Tuhan, dengan firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama. Inilah kami ya Tuhan, kami mau dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Teman-teman dari SD Kristen IPK Balikpapan kelas 1 sampai kelas 6, boleh bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang juga memberikan kekuatan kepada kita, dan Lose mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Amsal 6 ayat yang ke-6. Amsal 6 ayat yang ke-6. Lose ingin membacakannya buat kita semua. Amsal 6 ayat yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi ya, Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah teman-teman, setiap hari tentunya kita sering mendapatkan ujian, tantangan ataupun cobaan yang membuat kita menjadi seorang anak yang malas atau menjadi pribadi yang malas. Siapa sih pribadi atau anak yang malas itu? Mereka yang malas itu adalah yang senangnya setiap jam bermain-main ataupun rebahan tanpa berbuat apa-apa ya. Jadi kalau kita tidak termasuk seperti itu, berarti kita bukan anak yang malas. Berarti kita bukan menjadi pribadi yang malas ya. Ingat, catat baik-baik. Yang malas adalah mereka yang pakai hari-hari jam-jam yang ada dengan bermain-main dan bahkan rebahan-rebahan tanpa berbuat apa-apa. Mengapa hari ini kita belajar dari firman Tuhan Amsal 6 ayat 6 dari perilaku binatang yang sangat kecil, terlihat lemah, masuk di dalam kelompok jenis serangga, yaitu semut ya. Kita belajar dari semut dan perhatikan video yang Lose sudah sediakan. Sudah melihat videonya? Wah, semut tentunya semua kita pernah melihat. Bahkan mungkin saja pernah digigit, begitu ya. Waduh, gatel sampai merah kulit kita. Betul ya? Nah, kalau begitu, kenapa ya firman Tuhan bilang, hai pemalas, belajar dari semut. Waduh, hai pemalas, pergilah kepada semut. Waduh, kenapa Alkitab berkata belajar dan pergi kepada semut? Artinya, semut yang kecil itu bisa dijadikan satu pelajaran untuk semua anak-anak, semua guru dan juga termasuk Lose. Lose Desi ingin menjelaskan dulu bahwa semut itu begitu besar, banyak jumlahnya.
sehingga dia pun bisa dikatakan sebagai sebuah bangsa. Coba baca Amsal 30 ayat 25. Di situ disebutkan semut adalah bangsa yang lemah atau tidak kuat. Tetapi anehnya semut bisa menyediakan makanannya di musim panas atau musim dingin. Segala musim semut bisa menyediakan makanan untuk mereka dan keluarganya. Bahkan semut tidak memikirkan dirinya sendiri. Semut bisa memikirkan keluarganya. Semut bisa memikirkan temannya. Semut bisa mengingat saudara-saudaranya. Ya, kalau begitu kita akan mulai pelajari dari perilaku kehidupan semut. Ya, semut ini walaupun kecil, lemah, tidak kuat, tetapi ternyata ada hal-hal yang kita bisa pelajari. Yuk kita pelajari. Yang pertama, coba perhatikan di gambar yang Lose sudah sediakan. Yang pertama ini semut tidak pernah menyerah. Semut tidak pernah menyerah untuk mencapai tujuannya, teman-teman. Apapun tujuannya, kalau semut sudah meyakini bahwa dia bisa mencapai tujuannya, dia akan terus berjuang. Dia tidak akan pernah menyerah. Pelajaran yang pertama bahwa semut tidak pernah menyerah, ini menjadi satu teladan untuk kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Kenapa kita bisa jadikan teladan atau kita jadikan sebuah pelajaran? Karena kita manusia, teman-teman semua dari kelas 1 sampai kelas 6 pernah merasakan yang namanya menyerah. Iya kan? Waktu Bapak Ibu guru memberikan banyak PR. Bagaimana kira-kira? Selama 1 tahun ini dan terlebih 1 semester ini, apakah kita ada satu perasaan yang terkadang membuat kita mau menyerah? Wah, Lose banyak mendengar cerita, keluhan dari orang tua maupun juga anak-anaknya secara langsung bahwa PR yang begitu banyak membuat kita mudah menyerah. Teman-teman ada? Kalau memang ada, tunjuk tangan. Ya, katakan saya pernah Lose. Wah, terima kasih untuk kejujurannya. Kita pernah merasa menyerah. Bagaimana caranya ketika kita pada saat menyerah dan rasanya kita nggak mau mengerjakan pekerjaan rumah, begitu ya? Jangan-jangan dalam 1 semester ini Bapak Ibu guru mesti telepon orang tuanya untuk bisa mengajak dan memotivasi, menghimbau, mengingatkan anak-anaknya untuk kumpulkan tugas. Waduh, masa online seperti ini pasti membuat kita kadang menyerah. Dan bahkan bisa saja kita mudah menyerah karena kita suka anggap enteng, begitu ya. Suka anggap enteng sehingga Bapak Ibu guru selalu tegur kita. Ayo Brian, ayo Christine, mana tugasnya? Begitu ya, kalau mungkin di absen gitu ya. Contohnya seperti itu. Kadang-kadang kita perlu dipanggil berulang-ulang untuk harus mengerjakan pekerjaan rumah, PR. Nah, belajarlah dari semut yang tidak pernah menyerah. Semut itu tidak pernah menyerah. Coba kalian perhatikan, kalau ada rombongan barisan semut, ya teman-teman, ketika kita coba halang-halangi, begitu ya, kita halang-halangi, tiba-tiba semut itu otomatis nih barisannya mencari jalan lain. Dia berusaha, siapa tahu mungkin dia mau ambil roti yang jatuh di lantai, atau ada biskuit, atau ada permen. Itu tujuannya. Dan dia tidak pernah menyerah. Walaupun kita jaga, kita tahan begini, semut itu bisa dengan cepat ada barisannya, ikut cari jalan supaya bisa menuju permen, atau menuju biskuit, atau menuju roti, atau coklat.
yang sudah dia lihat dari jauh. Sehingga dia tidak pernah menyerah, dia pasti mencari cara, mencari jalan untuk mencapai tujuannya. Nah, harusnya dari pelajaran ini teman-teman, semua kita harus benar-benar berusaha cari jalan keluarnya supaya kita tidak lagi menumpuk-numpuk pekerjaan rumah, tidak tumpuk-tumpuk PR, atau tidak sampai Bapak Ibu guru mencari kita untuk ditunggu PR-nya dikerjakan, ya. Jangan sampai seperti itu, betul? Nah, setuju ya sama Lause? Jadi dari pelajaran semut yang pertama bahwa semut tidak pernah menyerah, berarti kita pun yang adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia, yang istimewa, pastilah kita diberikan hikmat untuk tidak mudah menyerah. Ya, semangat, pasti kalian bisa. Ayo katakan kepada diri kalian sendiri, semangat, 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 gitu ya. Nah, pelajaran yang kedua dari si semut, teman-teman coba perhatikan ya. Semut tidak pernah menunda waktu kerjanya. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau musim dingin, mau musim panas. Teman-teman perhatikan ya, bahwa semut cara kerjanya itu sungguh-sungguh rapi. Dia nggak mau menunda kerjanya. Kalau teman-teman sendiri bagaimana kira-kira? Tapi Lause yakin sih SD Kristen IPK semua anaknya manis-manis. Good ya, tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, seperti semut yang tidak pernah tunda-tunda kerjaannya, harusnya kita juga demikian. Karena kalau kita menunda pekerjaan, kerjaannya semakin banyak atau semakin sedikit? Ayo dijawab. Kalau kita tidak menunda pekerjaan, pastinya pekerjaan itu akan selesai, tidak bertambah banyak, ya. Nah, lihat dan perhatikan perilaku semut, bahwa mereka bekerja siang, malam, musim hujan, musim panas, musim yang dingin, atau apapun musimnya. Sehingga mereka dengan cerdas, ya, ini tipenya atau ciri-cirinya orang yang cerdas. Anak yang cerdas tidak akan menunda waktunya untuk melakukan tanggung jawabnya, ya. Nah, kalau begitu, marilah kita ambil sikap seperti semut, ya, seperti semut. Semut itu sungguh rajin, dia tidak pernah menunda kerjaannya. Tentunya kita kalau memang waktunya untuk istirahat dan tidur, ya kita harus tidur dan beristirahat. Dalam masa-masa pandemi seperti ini, ada yang menyatakan kalau kita sehat, kita harus cukup tidur. Tetapi kita juga tetap harus beraktivitas, walaupun mungkin secara online. Bahkan kalau kita beraktivitas di luar rumah, kita menggunakan masker. Ya memang repot sih, tetapi ada satu kekuatan untuk kita tidak menunda-nunda pekerjaan kita. Setuju ya? Nah, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga apa ya yang bisa dijadikan pelajaran dari perilaku semut? Nah, yang ketiga adalah semut itu sangat yakin. Semut itu sangat yakin, ya, sangat yakin atau sangat percaya bahwa masa sulit pasti akan berakhir. Makanya lihatlah semut yang selalu bergotong royong di dalam dia melakukan pekerjaannya untuk mengangkat satu makanan atau satu beban, ya. Kalau di sekolah misalnya ada kerja kelompok. Nah, kita pelajari dari si semut ini bahwa semut adalah mau bekerja sama, menjadi teamwork, menjadi kelompok yang menjadi tim yang kuat supaya berhasil. Tetapi ingat, kalau di sekolah sebagai anak murid,
baik kelas 1 sampai kelas 6, kalau dalam ujian tidak boleh kerjasama ya, nggak boleh kerjasama. Tapi ujian tetap harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan masing-masing kita. Nggak boleh kerjasama nyontek-nyontek, dilarang. Itu nggak boleh sama sekali. Kita perhatikan di sini, semut ya berjuang, artinya dia tahu kalaupun nanti ada masa kelaparan misalnya begitu ya, atau musim yang tidak bisa mereka mencari makanan dan bahkan mereka tidak bisa bekerja, tapi mereka percaya dan yakin satu saat nanti apapun kesulitannya, apapun kesusahannya, bahwa semut tahu segala sesuatu yang sulit itu pasti akan berakhir. Bagaimana dengan kita? Masa pandemi, sekolah online, ke gereja online, begitu ya. Tentunya ini adalah masa yang sulit buat anak-anak, buat bapak ibu guru, buat Lause, buat orang tua kita. Ini adalah masa yang sulit. Tetapi marilah belajarlah dari si semut, bahwa si semut yakin dan sangat percaya dan sangat yakin masa yang sulit pasti akan berakhir. Dan masa yang sulit bagi seekor semut ya, bagi serombongan semut, tidak memudahkan mereka menjadi pemalas ya. Mereka tetap menjadi binatang yang memberi gambaran kerajinan. Mereka adalah binatang yang kecil, lemah, tetapi mereka memiliki kekuatan karena mereka semuanya rajin-rajin. Nah, bagaimana dengan kita sepanjang tahun ajaran 2020 sampai 2021, khususnya dalam semester genap yang akan selesai ini? Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang rajin? Wah, tepuk tangan buat SD Kristen IPK Balikpapan kelas 1 sampai kelas 6, semuanya rajin-rajin ya. Nah, kalau kita sudah rajin, tentunya kita bukanlah orang yang pemalas. Gambaran pelajaran dari semut itu juga ciri-ciri anak yang pandai ya. Anak yang pandai pastinya dia rajin, seperti pelajaran yang kita pelajari dari semut. Ada 3 pelajaran ya teman-teman ya. Yang pertama, semut tidak mudah menyerah. Yang kedua, semut tidak suka tunda-tunda waktu kerja. Ya, sehingga semut ini mau belajar terus bagaimana supaya pekerjaannya cepat selesai. Ya, yang ketiga, semut sangat-sangat yakin bahwa masa yang sulit akan segera berakhir. Seperti teman-teman SD Kristen IPK Balikpapan dan Bapak Ibu guru dan orang tua kita dan Lause juga yakin bahwa masa pandemi akan berakhir. Amin. Amin ya. Sambutlah tahun ajaran baru nanti dengan semangat, dengan kerajinan, seperti renungan pada hari ini. Ingat ya, belajarlah dari semut. Kalau sudah malas, sudah mulai mau malas-malasan, ayo coba-coba kita lihat barisan semut. Kita diingatkan kembali supaya waktu kita lihat semut, kita menjadi bergairah lagi, ya, bersemangat lagi untuk belajar yang rajin, yang sungguh-sungguh dan bahkan tidak menyerah. Kerjakan PR tepat waktu, tidak tunda-tunda, ya. Dan yakin bahwa semua yang sulit-sulit pasti akan berakhir kalau kita mau berjuang seperti semut. Nah, teman-teman, kita percaya bahwa hari ini walaupun dari seekor semut kita bisa belajar. Kita kan makhluk yang mulia, makhluk yang istimewa. Kita ciptaan Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Maka malu dong kalau semut lebih rajin dari kita. Betul nggak ya? Setuju ya sama Lause? Jangan sampai semut lebih rajin dari manusia. Wah, Tuhan bisa sedih
kalau semut lebih rajin dari teman-teman dan dari Lause dan guru-guru semuanya, ya. Orang tua kita juga rajin, maka kita harus lebih hebat dari semut. Ayo katakan kepada diri kalian, saya mau lebih hebat dari semut. Nah ya, katakan saya mau lebih hebat dari semut. Jangan kalah sama semut, karena teman-teman semua adalah ciptaan Tuhan yang paling spesial, yang paling pandai. Nah ya, yuk kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar pelajaran yang indah dari seekor semut dan bahkan dari barisan semut yang banyak sekali. Kami melihat hal yang luar biasa, firman Tuhan mendidik kami. Jangan sampai kami menjadi anak yang malas sehingga kami bisa gagal di sekolah kami. Tapi kami sudah berjuang sepanjang tahun ajaran yang ada ini, bahkan 1 semester genap ini, kami mau akhiri dengan ucapan syukur karena Tuhan sudah memberikan satu kehidupan kepada kami, karakter rajin kami sudah miliki. Di dalam Tuhan kami bisa melewati segala soal-soal, segala tanggung jawab yang menjadi bagian kami pada semester ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah teman-teman semua di kelas 1 sampai kelas 6 doa Lause, biarlah hasil rapotnya rapot yang terbaik yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan dan menjadi kebanggaan dari papa mama. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berjuang lagi untuk tahun ajaran yang baru. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Semua anak percaya katakan amin. Ya, yuk sekarang kita belajar dari lagu Si Semut Yang Kecil. Ikuti nyanyiannya dan Lause percaya bahwa ketika pembagian rapot nanti hasil kalian pasti bagus-bagus ya. Kita lebih hebat dari semut. Nyanyikan Si Semut Yang Kecil. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Sisa-sisa yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Anak-anak, kita akan berdoa bersama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu bagi kami. Sampai hari ini kami semua tetap sehat dan kuat. Kami percaya karena Tuhan yang memberkati. Kami juga mengucap syukur untuk pembelajaran di tahun 2021 yang boleh berjalan selama 1 tahun ini.
dan kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan melalui media, melalui laptop, melalui handphone, melalui pembimbingan orang tua, melalui guru yang mengajar kami. Tuhan sudah menolong sehingga kami dapat menyelesaikan tahun pelajaran ini dengan baik. Terima kasih, kami juga mengucap syukur untuk pekerjaan orang tua kami yang terus Tuhan berkati sampai hari ini, dan kami juga mengucap syukur untuk kesehatan semua warga IPK. Terima kasih Tuhan, dan kami menaikkan doa syafaat kami secara khusus untuk anak-anak yang akan masuk dalam masa liburan. Tuhan jaga lindungi mereka kemanapun mereka pergi liburan, baik di luar kota maupun yang masih ada di Balikpapan. Tuhan menjaga, melindungi mereka, memberikan kesehatan untuk mereka semua. Bahkan kami ini juga berdoa menyerahkan untuk pekerjaan dari orang tua siswa-siswi kami. Tuhan memberkati apapun yang orang tua mereka kerjakan dalam usaha, dalam pekerjaan yang lain, dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan juga memberkati. Kami berdoa untuk new normal tahun pelajaran 2021-2022. Kami rindu Tuhan memberkati IPK untuk melaksanakan pembelajaran new normal nanti. Biar setiap kebijakan yang sudah dibicarakan melalui PTM dengan orang tua semuanya berdampak baik bagi IPK, seluruh warga IPK yang nantinya akan masuk di dalam pembelajaran new normal. Kami juga berdoa menyerahkan untuk pembangunan finishing dari SMA IPK yang ada di Grand City. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah membangun gedung sekolah ini, Tuhan juga akan menyelesaikannya. Berkati semua urusan yang masih diselesaikan, Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa yang menyerahkan untuk pekerjaan dari orang tua, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, pelayanan, pekerjaan, usaha. Kami rindu Tuhan memberkati orang tua kami ini, memberkati semua yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami rindu apa yang sudah kami doakan ini, kami percaya indah pada waktunya Tuhan Yesus akan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, tadi Desi sudah bercerita tentang bagaimana pekerjaan seekor semut. Kita boleh belajar dari seekor semut supaya dalam kehidupan kita akan memperoleh satu hal yang berguna bagi kehidupan kita. Baik, saat ini tidak saatnya anak-anak kita akan mengakhiri kebaktian kita. Semua anak-anak bangkit berdiri semua.
Terima kasih.